Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama Bapak ya. Setelah kita sudah mempelajari tentang bagaimana metode ilmiah, maka kita lanjutkan tentang keselamatan kerja di laboratorium. Kenapa laboratorium? Karena seorang ilmuwan, apalagi ilmuwan kimia, pasti dia bekerjanya di laboratorium atau yang kita kenal dengan istilah lab, begitu ya. Baik, apa saja yang harus diperhatikan ketika kita agar kita bisa bekerja secara baik di laboratorium, ya. Yang pertama tentunya kita harus mengenal alat-alatnya dulu, ya, alat-alat dan bahan. Kemudian bahan kimianya seperti apa, bahayanya apa, ya. Kalau ini direaksikan dengan ini, nanti bahayanya apa, akan timbul apa, seperti itu harus diketahui, ya. Kemudian setelah bekerja, mungkin ada limbah atau sampah yang dihasilkan dari hasil pekerjaan kita di laboratorium. Nah, bagaimana penanganannya? Seperti itu. Dan terakhir, petunjuk dan larangan ketika kita bekerja di laboratorium. Ya. Baik, kita coba lihat alat-alat dan bahan. Nah, ini ya, beberapa alat dan bahan kimia. eh, kita bahas untuk alat-alat dulu. Beberapa alat yang biasa digunakan di laboratorium kimia, umumnya dia terbuat dari bahan-bahan kaca, artinya mudah pecah. Nah, tentunya ketika kita menggunakan bahan kaca, kita harus berhati-hati karena dia rawan pecah ya. Nah, ini ada tabung reaksi, kemudian ada glass beaker, ya. Kemudian ada pipet. Nah, ini teman-teman fungsinya bisa dibaca ya. Jadi kalau tabung reaksi gunanya untuk mereaksikan zat gitu, kemudian glass beaker biasanya untuk menampung dan mencampur bahan kimia, ya. Kemudian pipet biasanya untuk mengambil larutan dalam volume yang sedikit, ya, sama seperti pipet yang ada di rumah gitu untuk obat panas dedek bayi biasanya ya. Kemudian ada gelas ukur, ini juga terbuat dari kaca, ini mengukur volume larutan. Ada lagi labu ukur, ya. Ini bentuknya kalau anak-anak Bapak bilang ini seperti botol gin, seperti itu ya. Ini tujuannya adalah atau fungsinya untuk membuat larutan dengan konsentrasi tertentu ya. Jadi agar bisa tepat berapa konsentrasinya yang dihasilkan. Kemudian ada lagi di sini pengaduk. Pengaduk fungsinya untuk mengaduk bahan-bahan ya yang ada seperti itu. Kita lanjutkan. Ini rak tabung reaksi, berarti untuk menyimpan tabung reaksi, biasanya terbuat dari kayu dia. Ada juga yang dari plastik ya. Ini rak tabung reaksi. Kemudian ada pembakar spiritus. Ini terbuat dari kaca nih, botol kaca atau gelas ya. Nanti diisi bahan spiritus, nanti dia ada sumbunya nyala. Jadi sebagai pembakar ya. Seperti itu. Kemudian corong kaca ini gunanya untuk menyaring ya, memindahkan alat dalam bentuk cairan biasanya. Ini biasanya bersanding dengan kertas saring ya. Ada lagi ini terbuat dari gelas juga, bahan gelas atau kaca, namanya Erlenmeyer. Gunanya sama seperti gelas kimia, dia untuk menampung dan mencampur bahan, tapi lebih banyak digunakan ini untuk proses titrasi ya. Titrasi itu proses untuk mengetahui berapa kadar suatu zat. Contohnya kalau teman-teman pernah nonton di TV gitu, ada tayangan berapa persen kadar boraks dalam makanan, seberapa membahayakan. Nah, maka ini dilakukan dengan proses titrasi, nanti ketahuan tuh ya berapa kadarnya. Kemudian ada lagi penjepit tabung reaksi, ini bahannya dari kayu, ya. Gunanya untuk memegang tabung reaksi ketika dipanaskan. Kalau dipanaskan tidak menggunakan jepit kan nanti panas itu bisa membakar tangan kita ya, maka gunakan penjepit. Nah, ada lagi mortar dan alu. Ini mortarnya ya, ini alu. Mungkin mirip ulekan ya, seperti itu. Fungsinya untuk menggerus dan menghaluskan bahan-bahan yang sifatnya padat. Nah, ini beberapa alat kimia ya. Nah, tentunya kita harus tahu dan harus berhati-hati dalam menggunakannya karena dia umumnya terbuat dari bahan yang mudah pecah.
Nah, kemudian ketika kita bekerja di laboratorium, maka kita harus mengetahui juga bahan kimia itu bagaimana sifatnya, ya. Karena kita tahu bahwa hakikat ilmu kimia itu selain mempelajari susunan, strukturnya, juga sifatnya, ya, dan juga perubahannya. Jadi kita harus tahu. Nah, ini kalau ada tanda seperti ini di label apa namanya botol kimia atau mungkin biasanya ini tertera di label zat ya, seperti itu kita harus tahu. Jadi ini tanda tengkorak artinya beracun atau toksik. Contohnya merkuri, gas klorin, sianida ya. Ini racun sianida yang membunuh Mirna ya. Ini ramai sekali waktu itu kasusnya. Kemudian ini seperti bahan yang apa pecah ya, ini mudah meledak, eksplosif. Contohnya amonium nitrat, nitroselulosa, ya. Jadi dia mudah terjadi ledakan. Kemudian ada lagi yang gambar seperti api ini, ya. Artinya bahan itu mudah terbakar. Contohnya di etil ether, keton, alkohol ya. Alkohol itu kalau di rumah teman-teman itu pasti mungkin ada ya digunakan untuk antiseptik kalau luka. Itu bahan itu mudah terbakar ya. Jadi hati-hati jangan didekatkan dengan api, sumber api ya. Nah, kemudian ada lagi tanda seperti ini, segitiga, itu tandanya artinya zat itu bersifat radioaktif ya. Contohnya uranium, plutonium. Nah, tanda ini teman-teman akan banyak dijumpai ketika ke rumah sakit pada saat rongsen misalnya ya. Ini ada ini seperti ini. Kalau bahan mudah terbakar ini biasanya ada besar di mobil pengangkut bensin ya, mobil tangki. Biasanya ada label seperti ini. Nah, kemudian ada lagi ini ada seperti cincin api ya. Artinya adalah pengoksidasi. Artinya dia mudah menyebabkan zat lain terbakar. Ya, contohnya kalium dikromat, hidrogen peroksida. Jadi ada bedanya nih. Ini meskipun sama-sama tanda api, kalau ini apinya besar, artinya mudah terbakar. Kalau ini adalah pengoksidasi, pemicu terjadinya api. Jadi, bahan yang mudah terbakar dan zat pengoksidasi, penyimpanannya jangan didekatkan. Kalau didekatkan nanti dia akan bereaksi akhirnya akan terjadi kebakaran hebat. Maka harus dijauhkan ya. Seperti itu. Kemudian ada lagi tanda X disilang, kemudian N artinya ini berbahaya atau harmful jika masuk melalui pernapasan, mulut dan kontak kulit. Contohnya kloroform. Ini kloroform kalau terhirup dalam jangka waktu lama ini bisa menyebabkan efek bius ya. Kita bisa pingsan tuh ya seperti itu. Nah, ini beberapa simbol dan arti dari bahan kimia. Nah, kemudian ada lagi tanda seperti ini ya, ada tangan kena tetesan, itu artinya korosif, bahan itu mudah korosif, membuat iritasi ya. Kalau kena tangan itu akan bisa bersifat perih dan bahkan bisa efek terbakar ya. Contohnya asam nitrit, asam sulfat seperti itu. Ada lagi tanda X tadi. Kalau tadi N ya, yang di atas itu N, sekarang XI berarti menyebabkan iritasi. Contohnya amonia, belerang dioksida ya. Jadi bisa jadi iritasi terhadap mata atau kulit seperti itu. Nah, ada lagi di sini ada lambang pohon mati, ada ikan. Artinya berarti bahan itu membahayakan lingkungan atau natural polluting. Contohnya perak nitrat, raksa atau 2-klorida ya. Keracunan raksa juga ini pernah terjadi hebat waktu di Jepang, waktu dulu pernah membunuh sekian ribu orang karena orang keracunan logam berat, salah satunya raksa dari perusahaan di Jepang ya. Nah, ini teman-teman nih, ini botol zat kimia dan biasanya simbol itu ada di botol atau di label. Artinya ketika kita sebagai ilmuwan yang bekerja di lab harus mengetahui bahwa sifat bahan ini kita harus hati-hati. Oh, ini beracun, toksik ya kan. Ini iritan ya, ini iritasi, ini juga iritasi dan seterusnya. Nah, kemudian ketika kita sudah selesai bekerja dengan alat dan bahan-bahan kimia tadi yang memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda-beda, maka pasti limbahnya itu kita tidak boleh buang sembarangan, ya. Harus ada perlakuan-perlakuan khusus. Yang pertama yaitu fine chemical. Ini
zat-zat yang hanya dapat dibuang ke saluran pembuangan atau tempat sampah jika tidak bereaksi dengan air. Ya, tidak bereaksi dengan air, tidak meledak, eksplosif ya, tidak bersifat radioaktif, tidak beracun, dan komposisinya diketahui jelas. Jadi ini boleh dibuang ke saluran pembuangan air kalau seandainya tidak termasuk kategori zat-zat ini. Ya. Kemudian yang B, larutan basa. Kalau larutan basa itu sebelum dibuang, larutan basa itu harus dinetralkan terlebih dahulu. Ya, jadi agar dia netral, tidak menyebabkan kerusakan pada tanah atau halaman sekitarnya ya, atau pada lingkungan air. Kemudian yang berikutnya, larutan asam. Sebelum dibuang, larutan asam harus dinetralkan pada tempat dan prosedur sesuai ketentuan laboratorium. Jadi teman-teman, asam dan basa ini kalau dia bertemu, kalau dalam komposisi yang sama, yang pas gitu, itu bisa saling menetralkan. Jadi kalau basa dinetralkan oleh asam, kalau asam dinetralkan oleh basa. Kemudian pelarut. Pelarut yang dapat langsung dibuang di saluran pembuangan adalah pelarut yang tidak mengandung halogen. Ya. Halogen itu unsur golongan 7 dan ini juga berbahaya ya kalau dibuang sembarangan. Kemudian bahan yang mengandung merkuri, ya, pembuangan bahan yang mengandung merkuri, ya kan, seperti pecahan termometer merkuri, manometer, pompa merkuri harus dilakukan dengan ekstra hati-hati karena merkuri ini bersifat logam berat. Dia kalau misalnya kena kulit kita, dia bisa meresap masuk, kemudian langsung bisa ke pembuluh darah ya, dan ini bisa menyebabkan efek membunuh ya. Kemudian bahan radioaktif, sampah radioaktif memerlukan peranan khusus. Nah ini radioaktif itu ini tidak boleh sembarangan karena dia bersifat memancarkan partikel-partikel yang tidak bisa kita lihat, tapi bisa menyebabkan terganggunya organ tubuh kita ya. Jadi harus ada penanganan khusus. Dan terakhir air pembilas. Air pembilas itu harus bebas merkuri, sianida, amoniak, minyak, bahan beracun dan bahan berbahaya lainnya sebelum dibuang ke saluran pembuangan. Jadi air pembilasnya sendiri pun harus diperhatikan, tidak boleh dibuang secara sembarangan. Nah, lantas bagaimana kalau seandainya terjadi ketika kita praktik itu terjadi proses kebakaran ya? Maka yang harus dilakukan adalah jika nyala apinya kecil, lakukan pemadaman dengan alat pemadam api ringan ya. Yang biasanya seperti tabung berwarna merah yang menggantung di tembok. Itu lab itu harus ada. Nanti kalau kebakarannya kecil dia bisa disemprot itu, bisa padam ya. Kemudian matikan sumber arus listrik atau gardu utama agar listrik tidak mengganggu upaya pemadaman kebakaran. Ini karena kalau misalnya terbakar bisa menyebabkan konsleting ya, konslet. Lokalisasi api supaya tidak merembet ke arah bahan mudah terbakar lainnya. Jadi agar tidak merembet kemana-mana harus dilokalisir ya api itu. Kemudian jika api mulai membesar, jangan mencoba memadamkan menggunakan apar, tapi segera panggil pemadam kebakaran terdekat. Ya. Kemudian yang E, bersikaplah tenang dan dalam menangani kebakaran dan jangan mengambil tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Jadi usahakan jangan panik dulu ya. Ya siapapun pasti kalau melihat api ya kan besar gitu ya pasti kita panik, tapi usahakan lakukan langkah-langkah ini dulu ya sebelum nanti kita memanggil pemadam kebakaran. Nah, yang terakhir, agar meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan di laboratorium selama kita bekerja, teman-teman, maka harus ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika bekerja di laboratorium ya. Ya di antaranya membaca petunjuk praktikum ya secara baik, secara tepat ya. Jangan asal-asalan menggunakan penutup kacamata ya kan, menggunakan lensa kontak, menggunakan sarung tangan seperti itu ya. Selama bekerja di lab harus menggunakan baju laboratorium atau jas lab ya, yang harus dikancingkan. Karena kalau tidak dikancingkan nanti bisa nyangkut kemana-mana dan itu membahayakan. Dilarang makan dan minum di dalam lab ya, karena bisa jadi di laboratorium itu ada bahan yang beracun ketika terhirup, apalagi termakan ya, maka ini bisa membahayakan kita gitu ya. Seperti itu. Nah, ini hal-hal yang lain, menjaga kebersihan meja, praktikum ya kan. Dan tentunya sekali lagi yang Bapak ingatkan, tidak boleh bercanda. Jadi harus sesuai dengan prosedur percobaan. Jangan main campur antara zat A dengan zat B ya, karena rasa penasaran akhirnya bisa menimbulkan ledakan atau mungkin bisa menimbulkan racun yang bisa ditimbulkan dari proses coba-coba itu ya. Jadi sekali lagi kita harus berhati-hati, jalankan sesuai dengan petunjuk,
ketika kita bekerja di laboratorium. Ya. Terima kasih. Selamat